Subhanallahi amma yushrikun, yang artinya dialah Allah. Siapa Allah itu yang kita sembah? Yang kita kalau sholat bilang Allahu Akbar, dari kecil kita dengar dari orang tua kita, kalau kita dalam Islam Allah, semua ustaz kiai menyampaikan Allah dalam khutbah mereka, ceramah mereka diperkenalkan. Allah mengatakan yang tiada Tuhan selain Dia. Gak usah cari yang lain, sesembahan yang lain, tempat bergantung yang lain, tempat manja yang lain, tempat memohon yang lain. Dia Tuhan satu-satunya. Lalu disebutkan Sang Raja. Maksudnya tafsirnya Sang Raja yang sebenarnya. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, nanti kalau sudah ditutup sangkakala yang pertama dan semua makhluk sudah binasa, maka Allah Azza wa Jalla akan berfirman mengatakan, Anal Malik, aina mulukud dunia. Sayalah raja yang sebenarnya, sayalah raja yang sebenarnya. Mana raja-raja dunia? Di hari kiamat nanti raja-raja dunia semuanya pada menundukkan kepala mereka di depan sang raja yang sebenarnya. Kita sedang berinteraksi dengan pemilik dan penguasa alam semesta. Jangan dikecilkan perkara ini. Banyak di antara kita mengecilkan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya, memperkecil sya'an atau kedudukan Allah ini. Kalau dia sakit, yang paling pertama difikirkan adalah dokter dan obat. Kalau sudah 30 dokter tidak bisa menyembuhkan dia, baru dia sholat malam. Baru dia umroh tawaf untuk minta diberikan jalan keluar oleh Allah atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengajarkan kepada kita berdoa atau manja. Doa itu sebenarnya curhat, manja, mohon, merengek sama Allah. Itu di sebelum aktivitas. Sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum pakai baju berdoa, sebelum keluar rumah berdoa. Mungkin suami istri interaksi biologis berdoa. Berdoa semuanya agar minta dulu kepada Allah. Nanti Allah jadikan apa yang kita harapkan itu, ya kita bisa dapatkan. Allah jadikan dokter dan resep itu menjadi penyebab kita sembuh misalnya. Contoh, nah seperti ini. Jadi ini luar biasa. Di sini Allah memperkenalkan dialah raja yang sebenarnya, penguasa semua alam semesta ini. Lalu dikatakan yang maha suci, suci dari segala macam yang berisi kekurangan. Kayak di alam manusia ini ngantuk, lapar, capek, sakit, sedih, itu semua yang kekurangan. Allah selamat dan tidak ada dari semua itu. Ya, tidak ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala semua itu. Kemudian disebutkan sebelumnya yang maha sejahtera. Di dalam bahasa Indonesia pun ini sejahtera itu dibahasakan kalau orang sudah punya sumber income dan sudah tidak punya kekurangan sama sekali. Dia sudah tidak perlu berpikir lagi, tidak perlu bekerja, semuanya sudah ada. Itu baru dibahasakan sejahtera. Mungkin orang itu, orang tuanya meninggal dan meninggalkan perusahaan, harta yang melimpah pada dia tinggal menikmati saja. Itu baru orang dikatakan sejahtera. Kalau orang masih cari pekerjaan, cari tambahan income, ini belum sejahtera. Jadi tidak akan pernah ada kekurangan, karena tidak butuh lagi. Itu diistilahkan dengan sejahtera. Allah itu maha sejahtera. Semua makhluknya diberikan makan dan kebutuhannya tanpa mengurangi sedikit pun dari stok ya yang Allah miliki. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam dalam sebuah riwayat disebutkan, beliau pernah berkata, saya ingin pada hari ini memberikan makan semua makhluknya Allah sebagai tanda syukur kepadanya. Lalu dia suruh semua dayang-dayangnya, tukang masak di istananya, dari manusia dan jin pun terlibat. Buat makanan yang paling banyak. Dibuatkan makanan bergunung-gunung. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, mulai hari ini saya akan memberikan makan semua makhluknya Allah, dan saya akan mulai dari prajurit-prajurit saya, dan saya akan mulai dari golongan burung-burung saja. Burung dulu, kemudian pindah baru hewan-hewan lain, baru pindah ke manusia, baru